sekarang kita menjelaskan tentang 9 orang yang boleh berbuka puasa, yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah, jadi cara menghafalnya pun sudah kami tata biar mudah dihafal. Seperti yang kemarin juga cara menghafalnya sudah. Kalau tidak hafal tuh ilmu itu, kalau tidak dihafal tuh repot. Jadi biasakan menghafal biar ringan, difahami dulu baru hafal. Dan ingat kalau belajar jangan tolah-toleh. Kalau tolah-toleh nanti salah paham tuh bikin kacau di masyarakat. Bikin fatwa yang bikin pusing orang. Kita menemukan fatwa di masyarakat, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh sebagian orang yang asal saja berkenaan puasa, haji, ini bikin pusing orang. Tidak tahu dari mana sumbernya. Padahal ulama sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Biasanya itu adalah waktu belajar itu nolah-noleh. Gampang tiduran, banyak ketinggalan. Nah, 9 hal yang membatalkan puasa sudah selesai. Sekarang 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ini sengaja kita buat 9 biar mudah. Dan semuanya yang kami ambil dari kitabnya para ulama terdahulu, kami tidak mengarang-arang, tidak. 9 orang yang boleh berbuka puasa adalah, dihafal dulu. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila kami jejer karena orang gila dengan anak kecil kurang lebih sama, akalnya belum sempurna, akalnya tidak ada. Yang ketiga dan keempat adalah, yang ketiga orang sakit, yang keempat orang tua. Orang tua adalah penyakit tua yang tidak bisa kembali kepada muda. Orang tua kayak orang sakit. Sengaja kami jejer biar mudah dihafal, orang sakit dan orang tua. Kelima dan 6 orang haid dan orang nifas. Mudah dihafal, haid sepasang dengan nifas. 7 dan 8 adalah orang hamil dan menyusui. Mudah dihafal karena satu pasang. Baru yang sendirian adalah bepergian. Kita balik kepada 8 ini, 9 harus dihafal. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dengan orang gila. 3, keempat orang sakit dan orang tua. 5, 6 orang haid dan orang nifas. 7, 8 orang hamil dan orang menyusui. Yang ke-9 adalah orang yang bepergian, musafir. Kalau tidak hafal, di situ ada didaftarkan saja, nanti masuk ke sekolah luar biasa saja. Ngapal segitu saja kok tidak bisa ya. 9, ngitung duit 900.000 aja hafal. Ini dari Pak ini, dari Pak itu, dari Pak ini, hafal itu kalau ini. Baik, yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil, setiap anak yang belum balik tidak wajib baginya untuk berpuasa. Adapun baliknya seorang anak itu ditandai dengan, seorang anak laki-laki ditandai dengan keluar air mani di usia 9 tahun. Keluar mani, usianya 9 tahun Hijriah. Kita tidak akan bicara tentang bulan Masehi. Dalam urusan agama selalu Hijriah. Keluar air mani di usia 9 tahun. Keluar air mani 9 tahun. Kalau 9 tahun tidak keluar mani ditunggu. 9, 10, belum keluar mani belum balik. 11, belum keluar mani belum balik. 12, 13. Sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun genap, pasti balik. Biarpun tidak keluar mani, itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bagi wanita sama. Keluar mani di usia 9 tahun, ditambah lagi 1 keluar darah haid. Kalau belum keluar mani dan belum darah haid, belum disebut sebagai seorang yang balik. Sampai kapan? Ditunggu 11, 12, 13. Jika ada seorang anak gadis umur 12 tahun kok belum keluar darah haid dan belum keluar mani, maka anak gadis tersebut belum dianggap sebagai balik. Sampai kapan? Ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu balik dengan umur. Biarpun tidak keluar darah haid dan tidak keluar mani, maka anak tersebut sudah menjadi seorang balik. Selagi belum balik, anak tidak wajib berpuasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Tapi ingat, jangan salah paham. Ada ini, yang salah paham ini bukan saja orang awam, Ustaz. Salah paham dipikir setiap anak yang tidak wajib puasa tidak pernah diajari puasa. Padahal diperintahkan di dalam hadis Nabi tentang sholat dulu.
Anak kecilmu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun selagi belum balik, maka sholat tidak wajib. Tapi biarpun tidak wajib, diperintahkan oleh Allah untuk, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengajarinya. Sehingga disabdakan oleh Nabi, muru awladakum bisolati inda sab'in, perintahkan anakmu untuk sholat di saat mereka umur 7 tahun. Jadi wajib bagi orang tua untuk mengajari anaknya sholat waktu mulai umur 7 tahun. Biarpun sholatnya masih noleh, biarin, yang penting diajari. Kalau ibu membiarkan sehari saja tidak sholat, dosa. Atau satu sholat ditinggalkan, dosa. Kenapa? Perintah untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Memang anaknya belum wajib sholat. Tapi kalau orang tua membiarkan, orang tua yang menyayangi anaknya, tapi kasih sayangnya dari tidak punya ilmu, kasihan, jangan dibanguni subuh-subuh, kasihan, hendak banguni, sudah 7 tahun dia, agar seger, sehat, ngambil air wudhu, biarpun tidak apa-apa, sudah, suka-suka, namanya anak belum wajib, tapi wajib dilatih. Wajib dilatih. Kadang orang tua ini salah paham, mentang-mentang tidak wajib, lalu tidak dilatih. Kalau orang tua tidak pernah mengajari sholat, tidak membiasakan sholat, dosa. Anak kecil tidak dosa. Termasuk diantaranya adalah bukan sholat, dikiaskan oleh para ulama, termasuk diantaranya mengajari puasa. Kalau sudah anak kita umur 7 tahun, sudah kita latih untuk berpuasa, biarpun tidak sempurna. Nah, sering kita sebut dengan puasa beduk. Nah, ada puasa beduk, buka-buka, tapi buat anak kecil, buat bapak-bapak enggak. Bapak-bapak puasa beduk, kasih beduk, jeduk gitu sih. Orang tua jadi anak kecil. Nah, anak kecil boleh puasa beduk karena untuk serius bu, ditemani, jangan dianggap main-main. Ditemani karena anak kecil itu, oh buka jam 12 siang, Masya Allah, buka, sahur lagi, buka sama sahur lagi. Tapi setelah jam 12 tidak boleh makan lagi, serius, berlatih. Sehingga nanti tahun berikutnya sudah terlatih menjadi pas waktu giliran haid sudah. Bahkan mungkin ada anak umur 8 tahun sudah bisa sempurna puasa, kita menemukan. Dan pahala buat sang anak, pahala buat orang tua. Yang penting jangan sampai dibiarkan. Termasuk bukan saja urusan sholat, puasa, urusan menutup aurat. Biarpun kadang-kadang dilepas gundulan, namanya anak kecil. Namanya anak kecil. Umur 7 tahun dikasih kerudung, dilepas, saat pakai, saat dilepas. Tapi wajib ditanam oleh seorang ibu bahwasanya kamu harus menutup auratmu kamu harus menutup aurat saya. Iya mama, iya. Ayo Umi, harus dilatih. Kalau seorang ibu, seorang bapak tidak pernah melatih anaknya menutup aurat di umur 7 tahun, mulai 7 tahun, maka dia telah melakukan dosa. Adapun kesempurnaannya nanti bertahap. Bisa saja umur 9 tahun sudah punya rasa malu, tidak bisa dilepas, ada. Tapi ingat, kalau sudah balik, harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Tapi jangan sampai anak kita bebani dengan kenapa? Karena kita tidak pernah melatihnya dari dini. Kita latih dari dini. Ada suatu ketika, ini kesalahpahaman, semoga Allah mengampuni. Ada seorang ustadz datang kepada kami membawa anaknya umur 11 tahun. Kami temukan bajunya aneh, bajunya pendek, begitu roknya pendek, anak kecil 11 tahun. Lalu kami tanya, ya ustadz, umur berapa ini saat? Rupanya di saat kami tanya umur berapa ini, dia paham. Kami bahkan negur dia, ini anaknya tidak pakai kerudung. Karena dia pernah belajar, maka dia pakai hujah. Buya, ini umurnya 11 tahun tapi belum haid kok. Belum balik. Jadi semakin ketahuan kalau dia salah paham rupanya. Jadi kalau biarpun belum haid, memang tidak wajib baginya menutup aurat. Tapi bagi orang tua wajib mengajari. Ente yang ngajari, mestinya kan begitu. Sebenarnya saya diam, dia belum mau sudah berhujah begitu, menunjukkan ini salah paham lagi nih. Salah paham. Memang sang anak belum wajib, tapi bagi orang tua wajib mengajari untuk melakukan kewajiban dan menjauhi larangan. Bukan saja melakukan kewajiban, menjauhi larangan. Lihat, ini paham, harus dipahami. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama. Ya aneh kalau harus paham. Hanya orang ya aneh, coba kebayang enggak? Dibalik saja, jangan urusan sholat, jangan urusan ini, yang lain saja. Anak kecil kalau melakukan dosa tidak dicatat oleh Allah. Apakah gara-gara begitu lalu ngomong, hei anakku, mumpung kamu belum balik, bebaslah kamu zina sama minum minuman keras sebelum kamu balik, gitu? Ada enggak? Ya enggak ada. Haram membiarkan anak berzina biarpun masih kecil, haram. Sang anak tidak dosa
karena dia belum balik. Nggak ada ini. Oh nak, nggak apa-apa nak, karena menurut ulama kamu belum dosa, mumpung belum dosa, begitu. Ya ada, ya gila orang tuanya begitu. Ini pemahaman tuh penting semacam itu. Kadang-kadang hanya gara-gara dia belum wajib, memang belum wajib bagi dia, tapi bagi orang tua wajib mengajari puasa, mengajari yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini fikih salah paham ini bermasalah nanti. Akhirnya anaknya umur 7 tahun diajari nyuri, karena nyuri belum dong. Bisa enggak cari bang banyak, curi yang banyak, biar Umi nggak usah kerja. Kacau lagi ini bah. Ini salah paham. Sebetulnya tidak ada beda antara masalah sholat dengan masalah mencuri. Tidak ada beda antara masalah puasa dengan masalah berzina. Tidak beda. Karena seorang anak umur 7 tahun sudah wajib kita kenalkan kewajiban dan wajib kita kenalkan larangan agar dijauhi. Kalau orang tuanya tidak mengenalkan, dosa orang tuanya. Baik. Kemudian setelah itu lihat, anak kecil tidak wajib puasa. Tapi jangan salah, ibu wajib melatih. Ibadah bu, jangan dianggap ibadah. Ibu ngajari nungguin, masakin jam 9 siang, karena umurnya masih 7 tahun, puasa jam 9. Jadi sahurnya 2 kali. Jam 9 sama jam 3 sama jam 6. Boleh. Anak kecil. Yang kedua adalah yang tidak wajib puasa adalah orang gila. Gila beneran bu, bukan gila duit. Orang gila, ya gila sudah. Nah, tahu gila itu kayak apa? Gila macam-macam kok. Ada gila ini. Orang gila tidak wajib puasa dan tidak dosa baginya, sebab akalnya tidak ada. Gimana kita suruh berpuasa orang dia tidak ngerti kewajiban? Dan kalau ada orang terlahir dalam keadaan gila sampai tua pun mati, maka ketahuilah dia adalah ahli surga. Enak ya, nggak puasa nggak apa-apa. Ya sudahlah, kalau saya pengen nggak puasa tapi nggak dosa, bagaimana? Daftarlah menjadi orang gila. Selesai. Jadi orang gila karena tidak ada akal. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit yang boleh berbuka puasa ada aturannya dong. Jangan asal sakit nanti sakit jerawat nggak puasa, sakit ini nggak puasa. Ya ini bukan itu. Sakit di sini adalah sakit yang memberatkan kita untuk berpuasa. Sakit yang memberatkan kita untuk berpuasa. Misalnya kalau kita puasa melilit-lilit perutnya, pusing, atau penyakitnya menjadi parah. Menurut siapa ini yang sakit itu menurutnya bahaya, memberatkan dan membahayakan? Menurut 2 orang. Yang pertama adalah menurut dokter. Kalau sudah dokter ngomong ke ibu, bapak, dokter muslim yang bisa dipercaya, ngomong, bu, pak, tolong ya puasanya diberhentikan dulu ya. Nah kalau sudah dokter yang ngomong menyuruh kita untuk memberhentikan puasa, kita harus patuh. Maka boleh berbuka puasa, tidak puasa. Yang kedua, untuk menurut siapa? Menurut dirinya sendiri. Dirinya sendiri kan pengalaman. Kalau kita makan, kita puasa, ini. Kalau orang lain nggak bisa. Bukan dokter ngasih tahu. Sudah buka saja ente loh. Ya nggak bisa. Ente dokter. Kalau ente dokter kasih tahu penyakit saya, baru saya buka. Ente bukan dokter nyuruh saya berhenti. Enggak, biasanya enggak. Saya yang tahu diri saya sendiri. Jadi saya boleh berbuka puasa kalau penyakit ini menurut dokter harus berbuka puasa, 1. Atau menurut pengalaman saya kalau sudah puasa melilit, pusing, nggak bisa bangun. Dengan begitu maka kita boleh berbuka puasa sakit. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah orang tua. Orang tua adalah sakit. Jadi Anda jangan memaksa kakek moyang, nenek-nenek kita untuk berpuasa padahal dia sudah sepuh. Memang ada sebagian orang tua karena imannya yang kuat, takut kepada Allahnya tinggi, sampai sudah sepuh masih maksain puasa karena nggak ngerti ilmunya. Maka haram bagi seorang anak yang melihat ibundanya sudah sepuh lalu berpuasa, keberatan kok masih disuruh puasa. Jangan dipaksa orang tuamu yang sepuh untuk puasa. Ini anak kurang ajar namanya, mempercepat. Ya kan namanya, memang ajal sudah ada batasnya, cuman ada sebabnya. Kadang-kadang perlu fisiknya dijaga. Kalau memang orang itu sepuh, kasih tahu, mbah, nggak puasa tidak dosa, diganti dengan zikir saja. Nah, kadang tidak punya ilmu kan bermasalah, nyiksa orang sepuh, nyiksa orang sakit. Orang sepuh buatkan bubur yang sehat biar. Jadi bukti itu ada aturannya, nggak pakai ilmu kacau nanti. Dengar ceramah Buya yang lalu, ajari sholat, ajari puasa, kalau enggak ini, wah, orang tuanya sudah
Sudah tua disuruh puasa, kata Buya Suasa, sholat. Sudah tua belajarnya nggak sempurna lagi. Sholat aja berdiri, mbah. Berdiri. Sudah semboyongan begitu. Wah, ini kacau lagi ini. Ngaji setengah-setengah tuh ngerusak orang. Baik. Jadi orang tua, kalaupun mau, kalau memang mereka adalah berat berpuasa, boleh berbuka puasa. Dan itu bisa dilihat kok. Biasanya kalau lagi nggak puasa itu pagi-pagi bisa jalan muter sana. Tapi giliran puasa itu duduk di kursi, suruh jalan nggak mau, nggak bah, besok nggak usah puasa, nggak dosa. Kemudian yang keempat, yang kelima dan keenam, ini sangat jelas, ibu-ibu semuanya punya pengalaman, haid dan nifas. Kalau haid haram berpuasa, jangan sok jadi ahli ibadah. Biarpun dalam keadaan haid saya tetap berpuasa. Oh, kasihan. Dipikir dapat pahala tambah dosa. Ya, tidak usah berpuasa. Kemudian yang keberapa? 7 dan ke-8 adalah hamil dan menyusui. Jika wanita hamil atau wanita menyusui bayinya, asalkan bayi yang disusui adalah bayi yang kurang 2 tahun, bukan bayi umur 15 tahun. Bukan bayi ini alasan menyusui anaknya, tidak ada. Ada batasannya kapan menyusuinya. Adalah bayi umur kurang dari 2 tahun. Ya sudah. Jadi menyusui bayi dan orang hamil di situ diperkenankan berbuka puasa. Dan berkenan karena bayi itu butuh suplemen. Dan manusia biasanya kalau makan itu kalau harus dibagi 2 pasti ada yang kurang. Apakah kurang dirinya atau kurang di bayi? Itu kemudahan syariat Islam. Ada seorang ibu solehah katanya, Bu. Solehah, rajin, wah, Masya Allah. Tapi dia nggak pernah puasa, 45 tahun nggak puasa nih. Istrinya ustadz lagi, gimana nih istri ustadz 45 tahun nggak puasa ini? Cuman dia nggak dosa, wali dia, Bu. Cuman karena apa? Sama ustadznya suruh hamil, melahirkan, nyusui, hamil, melahirkan, nyusui, hamil. Anaknya 12. Hamilnya 9 bulan tambah 2 tahun kan 3 tahun. Jadi 12 kali 3, 40 berapa tahun? 2 tahun nggak pernah puasa dan nggak dosa. Masanya ibu, maka dari itu, Bu, jangan takut hamil. Saya dukung umat Islam punya anak yang banyak. Ya, tenang aja, silahkan, saya akan hamil banyak, nggak apa-apa, Bang. Kan waktu bulan puasa saya boleh makan. Ya, 45 tahun nggak puasa, nggak apa-apa. Setelah beres gimana? Ya bayar dong utang. Bayar utangnya. Bayar gimana ya? Semampunya dong. Jadi orang hamil dan menyusui tidak wajib berpuasa. Tapi kalau mau memaksakan diri puasa, selagi tidak membahayakan kepada bayi dan dirinya, boleh memaksakan puasa. Dan Anda akan mendapatkan keutamaan. Kalau memaksakan diri, boleh dengan catatan tidak membahayakan untuk bayinya dan tidak membahayakan untuk dirinya. Tapi kalau kata dokter, bayimu itu sangat lemah, kamu tidak boleh puasa, jangan puasa. Jangan sok hebat deh. Ibadah itu tidak dengan kesombongan begitu. Ada orang, nah ini, yang apa? Jelas ya? Memaksakan bukan sesuatu yang baik. Sampai nanti pingsan dan sebagainya, pengen puasa, ya bukan terpuji. Selagi memang kamu nggak mampu, nggak usah puasa. Ada cerita pada zaman Nabi, ini yang ke-9 tadi, apa? Bepergian. Ya, musafir. Musafir kalau berat, biarpun musafirmu tidak, bepergianmu tidak berat, tetap boleh berbuka. Cuman jika memang bepergianmu itu enak, nyaman, lebih baik tidak berbuka. Cuman kalau mau berbuka, boleh. Misalnya ibu berangkat naik pesawat. Pesawat kan tidak repot ya. Dipijitin lagi di situ, tetap boleh berbuka puasa. Naik pesawat digendong sama suami, wah, dipijitin lagi di perjalanan. Naik pesawat nggak boleh ngapain, jalan pun nggak boleh, digendong, tetap boleh berbuka puasa. Karena bepergian itu sendiri menjadikan kita boleh berbuka puasa. Mana yang lebih bagus antara puasa dengan tidak, dilihat. Kalau bagimu berat puasa, tidak usah puasa. Tapi kalau puasa enteng, menjadi tidak puasa lebih bagus. Pernah terjadi pada zaman Nabi, ada orang memaksakan puasa. Saking memaksakan puasa sampai pingsan, diguyur air, pingsan. Sampai Nabi mengatakan dalam bahasa himyariyah, ada dalam bahasa Arab itu bahasa himyariyah itu alif lam itu jadi alif mim. Laisa minal birri laisa minim birim saumu fim safari. Laisa minal birri as-saumu fis safari. Ini dalam bahasa lughah himyariyah. Laisa minim birim saumu fim safari. Tidak ada baiknya orang yang puasa dalam bepergian sampai begitu itu keadaannya. Itu kan kemurahan dalam syariat Islam. Kami sampaikan kepada sopir bis Surabaya Jakarta yang rumahnya Semarang,
Setiap hari tidak puasa. Yang nggak wajib puasa memang dia bepergian kok. Jangan ditutupi ilmu. Jangan ditutupi ilmu. Cuma nanti di saat liburan, cuti wajib kok. Qadha sama. Cuman ahli iman nggak akan semacam itu. Tidak akan meninggalkan puasa kecuali dalam keadaan berat. Nyopir tempatnya AC, bisnya AC. Jadi biarpun tetap hari. Wasahid seumur-umurnya dia di perjalanan ya sama. Selagi dia di dalam bepergian. Ini hukum nggak usah ditutup-tutupi. Baik. Sudah ya 9. Orang bepergian. Cuman bepergiannya seperti apa? Bepergian dengan 2 catatan. Tujuannya tidak kurang dari 84 kilo. Jadi Surabaya dari Cirebon ke Jakarta atau Cirebon ke Semarang. Kemudian hari yang kita ingin berbuka, hari yang kita ingin tidak puasa tadi, sebelum subuh kita sudah tidak di tempat kita, bukan di rumah kita. Misalnya kita hari ini berangkat ke Semarang, Ibu, besok Ramadan. Hari ini berangkat ke Semarang, anggap saja berangkat kita jam 3 sebelum subuh. Maka karena berangkat kita sebelum subuh, nanti besok pagi kita boleh sarapan di Tegal atau di Brebes. Karena syaratnya untuk kita buka, malam harinya kita baru sudah ada di perjalanan. Artinya waktu subuh kita sebagai musafir. Kemudian kita di Semarang 2 hari. Sepanjang 2 hari di Semarang kita tetap boleh berbuka puasa. Karena apa? Waktu sahur, waktu subuh kita berada di perjalanan. Di perjalanan. Di Semarang kan perjalanan bagi orang Cirebon. Habis itu pindah ke Surabaya 3 hari. Sama, di Surabaya boleh berbuka. Karena waktu subuhnya kita berada di perjalanan. Waktu musafir. Semuanya itu. Itu. Jadi boleh berbuka. Nggak usah ditutup-tutupi, selesai ini. Baik, kemudian setelah itu, mana di antara 9 itu yang wajib diqadha dan yang tidak wajib diqadha? Kemudian mana yang wajib bayar fidyah? Kan ada macam-macam. Kita harus tahu qadha itu adalah membayar utang. Qadha membayar utang puasa. Puasa 1 dibayar 1. Kalau yang namanya fidyah adalah puasa 1 hari diganti dengan uang, diganti dengan beras. Puasa sehari diganti dengan beras atau makanan pokok kita sebanyak 1 mud, 1/4 dari zakat fitrah. 1 mud 6,7 on. 1 puasa yang ditinggalkan. Lalu siapakah yang wajib membayar fidyah dan siapa yang wajib mengqadha? Kalau ibu sudah hafal 9 tadi, baru nanti saya lanjutkan. Saya ulang dari 9 tadi apa? Anak kecil dan orang sakit dan orang haid, hamil, menyusui. Yang terakhir bepergian. Baik, setelah itu dari 9 direntet lagi biar mudah. Anak kecil nanti ada 2, Bu. Biasanya kalau dalam buku kecil ini ada 2 kotak. Qadha, fidyah. Qadha, fidyah itu. Anak kecil tanpa qadha, tanpa fidyah. Selesai ya? Ibu setelah dewasa, setelah keluar darah haid, sama orang tua suruh qadha enggak? Kamu waktu kecil di qadha, nah, ada enggak gitu? Enggak ada. Suruh bayar fidyah? Enggak ada. Jelas ya? Harus yakin ilmunya. Anak kecil kalau sudah dewasa tidak wajib qadha, tidak wajib fit. Orang gila tiba-tiba sembuh, tidak wajib qadha, tidak wajib fit. Tidak, selesai. Orang sakit ada 2 macam. Sakit yang ada harapan sembuh kata dokter. Yang kedua kata dokter, waduh, nggak ada harapan sembuh menurut manusia. Sebab umur Allah yang punya kan. Nah, kalau orang yang sakitnya ada harapan sembuh, ya nanti setelah sembuh diqadha. Nggak ada fidyah tentunya. Qadha saja kalau sembuh. Jadi misalnya waktu Ramadan kita puasa pusing, buka. Pusing nggak kuat buka. Maka wajib qadha. Sebab setelah Ramadan kita sembuh. Tapi kalau penyakit yang nggak bisa sembuh, ya nggak ada qadha, nggak ada sembuh, langsung mati. Berarti kalau nggak sembuh, nggak ada harapan sembuh misalnya, atau nggak mati-mati, akhirnya nggak ada harapan sembuh. Ini sudah divonis sama dokter penyakitnya nggak bisa sembuh. Tapi ini tetap bertahan, dia hidup sampai 10 tahun, nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Berarti karena penyakitnya tidak disembuh, harapan bisa qadha tidak bisa. Harus paham di sini ya. Jangan ngelamun ya. Ada yang ngelamun gini kayaknya. Yang ngomong ngelamun dulu. Coba paham ini ya. Jika orang tidak ada harapan sembuh, kan ada penyakit nggak ada sembuh. Misalnya mohon maaf stroke,
yang kata dokter sudah parah, ya, stroke sudah parah, atau sudah jantungnya hanya di atas kasur saja, tapi nggak mati-mati, ada kan? Panjang umur, ada. Berarti puasa tidak wajib baginya, cuman kata dokter nggak ada harapan sembuh. Kalau nggak ada harapan sembuh, bisa nggak mengqadha? Ya nggak bisa. Maka catatannya, yang tidak ada harapan sembuh hanya ada fidyah, tidak ada qadha. Selesai. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua ini kayak orang sakit yang nggak bisa sembuh. Orang tua ada yang balik muda nggak? Ada pil obat muda? Nggak ada. Karena orang tua adalah tidak balik muda, maka kalau orang tua tidak mampu berpuasa, wajib apa? Fidyah, karena nggak balik muda. Jangan paham. Kalau ilmu paham enteng, nggak usah susah. Yang jadi masalah itu belajar nggak paham. Oh, bagus, bagus. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mantuk nggak begini nih. Oh, paham? Nggak paham. Ini repot ini. Yang cerita sampai keluar busa di sini, jelas ya. Jadi Buya gambarkan biar nyambung begitu. Jadi disamakan dengan orang sakit yang tidak bisa sembuh, karena memang orang tua nggak sembuh lagi. Ya? Baik, selesai. Berarti orang tua nggak bisa sembuh lagi. Kayak orang penyakit nggak bisa sembuh. Pakai apa? Fit? Yakin? Nggak pakai qadha. Selesai. Jangan pusing pokoknya fikihnya. Kemudian yang ke haid dan nifas sudah jelas ibu. Bapak-bapak nggak pernah haid, kadang-kadang bingung nih. Ibu hanya wajib kok. Ada fidyah enggak? Nggak ada fidyah. Wajib qadha. Ibu cuma wajib mengqadha saja, nggak usah membayar fidyah. Selesai. Hamil dan menyusui. Ada ruwet dikit nih. Hamil yang menyusui dikembalikan kepada ibu yang bersangkutan. Sama kasusnya, hamil dengan menyusui sama kasusnya. Hamil saja contoh. Jika dalam keadaan hamil seorang wanita tersebut khawatir akan dirinya, kalau hamil jadi melilit, bayinya makannya banyak, melilit, aduh setiap puasa tuh kok kayak lapar banget, kerepotan dong. Iya buka, karena ibu tersebut merasa kerepotan karena dirinya, maka hanya cukup qadha, nggak pakai fidyah, karena dirinya, sebab dimaafkan untuk dirimu lebih mudah, karena yang kamu yang punya masalah. Tapi jika ibu yang sebelah ini, gimana bu puasa? Oh kalau saya sih aman-aman, saya tenang, cuman saya kasihan bayi saya. Jadi bukan karena dia aman, tapi kasihan bayi. Bayi itu orang lain atau dirinya? Orang lain. Karena orang lain, maka apa? Wajib membayar fidyah plus qadha. Dia berbuka wajib qadha. Kemudian dia karena untuk kepentingan orang lain, maka wajib bayar fidyah. Berbuka wajib qadha. Tapi, loh kamu kan tidak ada masalah, kenapa kamu berbuka puasa? Bayi saya. Berarti karena orang lain. Menyusui. Jadi menyusui, maka menjadikan seseorang boleh berbuka puasa. Biarpun yang disusui adalah kambing satu-satunya. Jangan bukan manusia, anaknya orang. Kambing terhormat. Ini lihat menyusui. Subhanallah, begitu mudahnya syariat Islam. Maka dari itu jangan sampai ada orang yang meninggalkan puasa. Baik, adapun orang yang hamil sama kasusnya. Sama seperti orang yang kalau hamil menyusui. Orang menyusui sama, menyusui kadang-kadang anak bayi itu nyusunya banyak. Seorang ibu itu kalau diambil susunya cepat lapar, cepat ini. Ada kemudahan. Adapun orang bepergian, maka hukumnya boleh berbuka puasa, tapi setelah itu hanya wajib qadha saja. Tidak ada fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa karena bepergian. Wallahu a'lam bissawab. Ringan, sependek ya. 9 hal yang membatalkan puasa. Karena yang namanya puasa itu kalau tidak tahu yang membatalkan, orang pasti melanggar nanti. Yang membatalkan puasa ada 9 juga. Mohon dihafal singkat saja. Yang pertama adalah masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Saya jajar muntah dengan memasukkan berdekatan. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga bersenggama tanpa keluar mani, yang keempat keluar mani tanpa senggama.
keluar mani tanpa senggama yang keempat. 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Yang ke-8 adalah hilang akal. Yang ke-9 adalah murtad. Saya rinci dari yang pertama, kilat saja, Ibu. Maka konsentrasi, jangan tolak-tolak. Kalau tolak-tolak nanti salah paham, repot sampai di rumah. Yang pertama adalah memasukkan suatu ke lubang 5, dimulai dari mulut. Masukkan ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut yang membatalkan adalah nelen. Nelen. Kalau tiba-tiba ibu di siang hari bulan Ramadan nemukan dedek yang kecil makan permen gak habis. Daripada dibuang sayang, tak tahu yang dimasukkan mulut, blep. Batal nggak? Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Pokoknya jangan ditelan, sudah, saya mau tahu. Es krim masukkan ke mulut, tidak batal, asalkan jangan telan, sudah. Contohnya harus ekstrim, biar tidak lupa. Contohnya yang mengagetkan begitu, ekstrim, es krim masuk ke mulut, lep. Batal nggak? Pokoknya jangan ditelan, sudahlah. Ini harus paham. Selesai. Sebab yang membatalkan adalah masalah bahkan memasukkan ke mulut ada yang sunnah, berkumur dalam wudu. Ayo, kurang jelas lagi apa ayo? Kumur tetap Nah, lah kok masih bingung kadang-kadang. Kita bikin contoh es krim saja kadang-kadang ada, masa iya? Orang walau wudu di siang hari bulan Ramadan tetap disunahkan siwakan. Siwak kau masukkan ke mulut kan gitu ya? Loh, enggak ada batal. Asalkan jangan ditelan, selesai. Baik. Lah, ibu kalau belajar nggak boleh ngantuk. Habis begini kok ngobrol terus pulang, itu pasti bermasalah nanti. Giliran sampai di rumah ditanya sama suaminya, "Mama, nelen ludah gimana nih?" Ayo, Buya ngomong nelen, ngantuk ngobrol. Sampai di rumah tanya nelen ludah. Iya ya, nelen lidah gimana ya? Ya katanya batalkan ya. Masa batal? Akhirnya kayaknya batal. Wah, kacau ini. Nggak ada. Nelen ludah hukumnya ada. Nelen ludah ada hukum. Harus yakin. Hukum nelen ludah adalah tidak membatalkan puasa. Harus yakin ini. Hukum nelen ludah tidak membatalkan puasa. Jadi dikeluarkan tadi. Semua yang ditelan adalah membatalkan puasa. Biarpun mohon maaf, kecil wijen. Ada wijen. Ditelan batal. Sudah kecil batal lagi. Ya. Baik, tapi kalau ludah tidak membatalkan puasa, tapi ada catatannya, Bu. Harus hafal catatannya itu. Catatan itu menguatkan hafalan juga. Jadi kalau belajar itu kalau udah hafal itu kacau. Fikih itu hafal dan paham. Ludah ditelan tidak membatalkan puasa dengan catatan. Yang pertama, ludahnya sendiri. Ludahnya sendiri. Ya. Kalau ludahnya orang lain batal. Ludahnya. Ya. Ludahnya orang lain tuh ludah. Ya jangan begitulah, Bu. Kalau ludahnya orang lain bukan harus ludah itu yang taruh di lantai. Itu orang jorok. Mungkin sekali, mohon maaf, suami istri yang lagi berciuman adalah tertukar ludahnya, Kalau contoh tuh yang jangan yang jorok, yang mesra, yang indah itu contoh jorok. Maksudnya di sini diambil nih siapa itu? Kok jorok bener ya? Ini paham enggak? Jadi yang jelas kalau ludahnya orang lain ditelan, baik. Yang kedua, ludah yang ditelan itu batal adalah tidak membatalkan asalkan ini yang kedua syaratnya. Ludah masih di tempatnya, masih di dalam mulut. Ini kalau ludah di dalam mulut tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Maka dari itu kalau ada ibu-ibu yang iseng mulai pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, mungkin dikumpulin di gelas, dapat setengah gelas taruh di kulkas, wah ajib, diminum, batal enggak? Karena keluar dari tempatnya, tempatnya, jelas ya? Ini harus jelas pemahamannya. Ulama menjelaskan ini maksudnya biar nggak ragu-ragu tadi itu. Yang ketiga adalah syaratnya ludah masih murni, belum campur permen, belum campur es krim, belum campur macam-macam. Jadi kalau ludah masih asli dan di tempatnya, dan miliknya sendiri, maka itu ditelan tidak apa-apa. Sampai ulama mengatakan begini, mencontohkan, kalau idza jama'a riqau, kalau ada orang mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya sampai banyak begini, kemudian ditelan, batal enggak? Tidak, karena ludahnya sendiri di mulutnya dan masih murni, selesai. Yang pertama selesai, sudah, nggak usah dibahas panjang-panjang. Ini pertanyaannya macam-macam biasanya, Buya gimana hukumnya mencabut gigi? Aduh, ini orang nggak paham ini. Hukum mencabut gigi batal enggak puasa? Masih ragu, Bu ini. Ya enggak, pokoknya giginya jangan ditelan, sudah selesai, rumusnya jelas. Pokoknya belajar fikih nggak usah ragu-ragu. Nyabut gigi siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa asalkan giginya jangan ditelan. Loh, ludahnya Buya gimana? Sama ludahnya jangan
Tetapi kan takut ditelan. Kalau takut ditelan jangan nyabut siang hari, selesai. Kok repot banget kamu ini ya? Belajar itu nggak boleh repot-repot. Paham? Nggak boleh setengah paham. Kalau setengah paham musibah. Jelas? Ibu udah usah takut, tidak ada khilaf ulama di sini ini. Tidak ada berbeda nanti. Baca kitab fikih cuman bahasanya kita gamblangkan supaya orang yakin. Selesai ya. Kemudian yang kedua adalah masukkan sesuatu ke lubang hidung. Masukkan ke lubang hidung adalah membatalkan puasa. Lah ini kalau ibu ngantuk pulang ke rumah bisa pusing nanti. Nah, sebab kita itu pernah suatu ketika ada pertanyaan 50 tuh 5 atau 4 pertanyaan sama kasusnya. Bagaimana hukumnya ngupil? Mohon maaf. Gara-gara salah paham tadi bingung, ngupil batal enggak? Tadi memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Wah, kacau nih, hobi saya tidak tersalurkan. Kan bisa gitu. Makanya harus paham. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Yang dimaksud membatalkan adalah jika kita masukkan sesuatu ke wilayah yang kalau kita itu yang kita masukkan air akan terasa aja gerak panas itu. Panas kan? Pernah kita suatu ketika lagi mandi atau apa, airnya masuk ke atas, bagian atas ini. Jadi yang membatalkan adalah kalau kita masukkan sesuatu sampai bagian atas sini, kerak itu, panas itu batal. Tapi kalau masih wilayah bawah, tidak membatalkan puasa, maka kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi. Ternyata ngupil adalah tidak membatalkan puasa, asalkan jangan di depan umum, selesai. Nggak enak. Di depan orang. Jelas ya? Nggak boleh pemahaman setengah-setengah. Selesai. Telinga. Masukkan satu ke lubang telinga. Lubang telinga adalah khilaf di antara para ulama. Madhab Maliki mengatakan tidak. Kita madhab Syafi'i. Kalau darurat kecuali ada orang yang punya alat itu sudah dimaafkan itu. Ikut madhab Malik. Alat apa? Pendengaran ya. Alat untuk mendengar itu kan ada dimasukkan ke dalam. Tapi yang dimaksud dalam adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Kalau masih bisa dijangkau kelingking begini, ini luar. Ini luar. Tapi kalau ibu pakai korok kuping masuk ke dalam batal, selesai. Buang air kecil nih. Kalau ada seorang laki-laki mau meneteskan obat di, mohon maaf kemaluannya, lubangnya batal. Seorang wanita masukkan kapsul batal. Seorang wanita kalau beristinja dari hadas kecil hanya cukup dengan perut jemari ini. Kalau dibelokkan begini batal. Buang air belakang pun sama. Kalau buang air belakang, air besar cukup dengan perut jemari. Kalau dibelokkan masuk ke dalam batal. Harus hati-hati. Baik, seorang putih. Kemudian lanjutannya adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja batal. Kalau ibu lagi hamil muda tiba-tiba muntah-muntah tidak batal. Atau kita dalam kendaraan mabuk kendaraan muntah tidak batal. Yang muntah dengan sengaja atau mencium bau biar muntah batal. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa dengan catatan. Satu. Catatannya adalah satu tok. Jangan nelen ludah sebelum berkumur. Kalau habis muntah hendaknya kumur dulu baru nelen ludah. Sebab apa? Muntahanmu adalah najis masuk mulut lewat mulutmu. Dan semua najis cara mencucikannya harus dengan air. Kalau Anda meludah 1000 kali tidak akan suci. Berarti mulutmu yang belum suci itu telah najis. Najisnya bertemu dengan ludahmu. Berarti ludahmu tidak murni lagi. Ludahmu bercampur najis kemudian kamu telan batal enggak? Batal. Selesai. Bersenggama dengan sengaja. Senggama dengan sengaja hubungan suami istri. Mohon maaf bersenggama. Seorang laki-laki memasukkan kemaluannya, kepala kemaluan itu kalau sudah tenggelam batal puasanya. Baik di jalur belakang, depan termasuk masukkan ke binatang. Naudzubillah. Ini hanya sekedar batal. Masukkan binatang batal. Seorang wanita sama. Kalau seorang wanita tidak harus semua kepala kemaluan laki-laki. Biarpun separuh sudah batal. Termasuk ini peringatan kepada wanita. Jangan sampai menganggap yang membatalkan hubungan bersenggama sampai masuk itu semua. Tidak. Termasuk jika seorang wanita, mohon maaf, suaminya lagi mesra dengannya, tak taunya menyentuh wilayah tersebut, tak taunya jemari sang suami kok masuk wilayah itu, batal puasanya. Hati-hati, ini harus disampaikan ini. Karena tidak boleh dimasuk. Ini masuk bab yang tadi, memasukkan satu ke lubang yang itu. Jadi jemari suami masuk batal. Hati-hati. Kemudian setelah itu keluar mandi dengan sengaja, batal. Dengan sengaja, keluar mandi dengan sengaja batal. Tapi kalau keluar mandi tanpa sengaja, tidak batal. Gimana keluar mandi tanpa sengaja? Ya mungkin mimpi. Mimpi basah. Tidak mimpi basah, di siang hari mimpi, tidak batal. Selesai. Kemudian haid, nifas, melahirkan. Jelas, kalau orang laki haid, ibu puasa setengah hari, atau jam 3 haid, batal puasanya. Ibu-ibu yang rajin puasa, biarpun hamil tua masih puasa. Jam 5 sore bayinya lahir, batal puasanya. Bayi atau bakal bayi sama, keguguran batal puasanya. Selesai.
Yang ke-9, yang ke-8 adalah hilang akal. Agak cepat sedikit karena sudah pernah kami sampaikan di Masjid Raya. Ambil rekamannya, dengar lagi nanti di radioku akan terulangin. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal ada 3 model. Yang pertama adalah gila. Yang kedua adalah pingsan, ada tingkatannya. Yang ketiga adalah tidur. Kalau orang gila, biarpun sebentar batal puasanya. Ada seorang lagi ngobrol begini tiba-tiba gila, batal puasanya. Biarpun sebentar. Batal puasanya biarpun sebentar. Tapi kalau yang ayan atau pingsan baru batal puasanya kalau sehari penuh. Habis sahur pingsan, bangun-bangun isya. Habis sahur pingsan, nggak sembuh-sembuh, masuk ke rumah sakit, dibiarin sampai isya bangun. Batal puasanya karena pingsannya seharian. Tapi kalau dia sempat sadar sesaat, pingsan habis sahur pingsan. Jam 12 siang bangun. Bangun sebentar pingsan lagi sampai isya, puasanya sah karena sempat sadar biarpun sebentar. Selesai. Adapun tidur, ini juga hilang akal, biarpun tidurnya sehari penuh, maka puasanya tetap sah. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya, maka puasanya tetap sah. Baik, kemudian yang terakhir adalah murtad. Murtad, orang keluar dari iman, macam-macam. Orang murtad bukan hanya pindah agama saja. Dikatakan murtad, orang mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, Al-Quran bukan wahyu, mengatakan zina tidak haram, mengatakan homo tidak haram, mengatakan ada Nabi setelah Nabi, macam-macam, mengatakan sholat fardu, sholat 5 waktu tidak wajib, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Itu adalah murtad. Jadi murtad itu jangan digambarkan hanya orang beda agama saja, tidak. Nah ini adalah murtad banyak. Jadi ada 9 ya. Memasukkan satu ke salah satu lubang 5. Muntah dengan sengaja, bersenggama tanpa keluar mani tanpa senggama, haid, nifas, melahirkan. Kemudian yang ke-8 adalah hilang akal dengan rinciannya. Yang ke-9 adalah murtad, dan mohon dihafal itu semuanya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan langsung dijawab oleh sendiri-sendiri. Kenapa? Ini rumus. Coba kalau ada yang bertanya nanti beres semuanya. Termasuk diantaranya adalah amalan di bulan Ramadan yang perlu digiat, yang perlu digalakkan adalah menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, melakukan solat-solat di malam Ramadan. Termasuk solat yang paling istimewa adalah solat taraweh. Akan tapi jangan sampai gara-gara solat taraweh pun kita bersitegang dengan tetangga atau orang lain bermusuhan gara-gara taraweh. Apakah 8, 20 dan seterusnya. Ini adalah problem. Yang penting melakukan ibadah di malam hari itu. Akan tapi pun harus ada ilmunya, keyakinan. Yang paling utama dan pertama di bulan Ramadan nanti yang tidak boleh Anda tinggalkan adalah solat witir. Solat witir dimulai dari 1 rakaat. Paling sedikitnya solat witir 1 rakaat. Dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Umumnya adalah 3 rakaat. Dan yang paling banyak dilakukan Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Mungkin kita akan membahas secara ilmiah tentang solat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan solat witir. Dan sholat witir hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam keadaan apapun. Adalah dalam buku taraweh, adakah taraweh yang bid'ah? Ada satu buku, mungkin bisa didapat. Ini buku ini, insya Allah bisa didapat. Di sini akan kami jelaskan tentang hukum taraweh. Pertama kami hadirkan tentang tarawehnya Rasulullah SAW. Nabi pernah melakukan sholat taraweh 1 rakaat juga pernah di saat waktunya sempit. Nabi juga pernah melakukan sholat taraweh 3, sholat witir bukan taraweh. Nabi pernah melakukan sholat witir 1 rakaat karena waktunya sempit. Pernah juga 3 rakaat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, anna rujulan sa'al Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil laili, tentang sholat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu hendaknya dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh kita melakukan 6 rakaat langsung, 10 rakaat langsung, boleh. Akan tapi petunjuk dari Nabi sebaiknya dilakukan 2. Fa idza khasya ahadukum subha, kalau khawatir kamu keburu masuk subuh, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, hendaknya menutup salatnya dengan witir 1 karena waktunya mepet. Ada berarti witir pernah dinukil dari Nabi 1. Ajaran dari Nabi 1. Kemudian ada lagi solat witir yang dilakukan adalah bukan 1 sampai 13 rakaat juga ada. 11 rakaat yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ini dari Sayyidina Anas bin Sirin qala qultu li ibni Umar, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ara'aita raka'ataini qabla salatil ghadati utilu fihi ma'al qira'ata, apa pendapatmu tentang dua salat sebelum salat subuh yang aku panjangkan bacaannya? Faqala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna, Nabi salat kalau malam itu dua-dua. Makanya kalau ada riwayat sholat malam 4 itu artinya caranya tetap dua-dua. Makanya ada orang yang memaksakan sholat 4 rakaat. Bukan tidak sah-sah, akan tetap mendapatkan kesunahan adalah melakukan dua-dua. Itu ribu rakaatin, kemudian ditambah 1 untuk menjadi witir. Sholli rakaatain qabla sholatil ghadah, kemudian dia melakukan sholat qabla subuh. Jadi witir ditutup dengan 1. Sholat 2, 2, 2 baru 1. Kemudian Rasulullah SAW melakukan witir. Ini panjang, kelihatannya tidak bisa kita selesaikan sampai pada pagi hari ini. Di antaranya hadis Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW lihat, begitu kasihnya kepada istri beliau. Di sini dikisahkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah yang paling Siti Aisyah yang banyak menukil. Karena kebetulan Siti Aisyah termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu banyak fitnah kepada Siti Aisyah. Pokoknya orang yang paling dekat dengan Nabi paling banyak membawa riwayat dari Nabi sering difitnah oleh sekelompok orang. Seperti Imam Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Siti Aisyah. Ini adalah banyak difitnah oleh orang-orang yang tidak kenal Nabi Muhammad SAW. An Aisyah taqalat, dari Siti Aisyah beliau berkata, dan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu kebiasaannya yusalli, salat di kamarnya. Wa anna ragidatun, aku dalam keadaan tidur. Mu'taridatun ala firasyi, melintang di tempat tidurnya Nabi. Jadi kamar Nabi itu sempit, jangan seperti kamar ibu-ibu, jangan digambarin seperti kamar ibu-ibu bisa main bola, itu bukan. Kamar Nabi sangat sempit sampai kalau melakukan sholat itu lihat Siti Aisyah itu melintang di tempat sujudnya Nabi SAW, tempatnya Nabi. Sehingga kalau Nabi Muhammad mau sujud itu kakinya dilipat. Allah. Kaki Siti Aisyah dipinggirin lalu Nabi Muhammad sujud. Kalau sudah beliau sholat banyak selesai, faida arada ayyutir, kalau sudah Nabi Muhammad ingin berwitir, fa'aygadani fa'altartu, kemudian membangunkan aku, diajak Siti Aisyah untuk sholat witir. Ini indah ya. Ini sholat banyak dulu Nabi Muhammad banyak. Lah banyaknya berapa? Enggak ada yang tahu hitungannya kan? Wan Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar juga salah satu minal muktsirin bi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Umar seperti Sayyidah Aisyah juga. Ani Nabi SAW kalau ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat malammu, jadikanlah penutup salat malammu itu witir. Maksudnya ini anjuran, dijelaskan para ulama. Jadi sholat witir itu hendaknya dijadikan sholat penutup, bukan sholat witir itu jadi penutup, bukan. Hendaknya kalau kamu melakukan witir, kau jadikan paling akhir. Kalau ternyata engkau sudah melakukan witir di awal waktu, habis sholat isya, tarawih, kok witiran, kalau bangun malam ya boleh lagi sholat lagi yang banyak. Jangan seperti keyakinan sebagian orang yang salah paham, sehingga kalau sudah witir bangun malam nggak berani sholat lagi. Karena apa? Sudah saya tutup kok. Ini salah paham, mohon. Yang salah paham segera paham yang benar insya Allah. Ini ada salah pahaman ini. Dan nanti usah tanya, biasanya dia tanya, apakah boleh sholat setelah sholat witir sholat lagi? Boleh, sholat sebanyak-banyaknya. Bahkan mana yang lebih bagus di antara aku memotong witir di masjid, habis tarawih saya tidak witiran, kemudian setelah itu saya pulang witir di rumah nanti malam, atau witir di masjid? Suka-suka. Semuanya adalah boleh. Kalau engkau ingin menjadikan sholat witirmu di rumah, harus kau tata hatimu. Sebab kadang-kadang sengaja memutus biar kelihatan, oh nanti malam saya mau tahajudan loh ya, makanya saya nggak ngajutin witir. Seolah ngomong gitu. Jadi kalau lagi witiran langsung mutus, kenapa? Saya witiran nanti malam aja deh habis tahajudan. Oh, witiran di sini aja. Nggak usah nunggu sampai di rumah nanti. Jadi witiran di situ nggak ada masalah. Apalagi jika Anda seorang imam. Kalau Anda seorang imam, witiranmu adalah di masjid saja karena engkau ngimami orang awam. Kalau mau sholat malam, sholat lagi sholat malam. Jangan minta untuk imam, oh, saya pengen tahajudan lagi, mohon maaf witiran sendirian. Oh, bubarlah orang awam. Nggak usah pamer lah kan begitu. Jadi kalau anda mendidik mereka, yang mau witiran sekarang witiran, ayo. Yang mau witiran malam juga boleh. Yang witiran sekarang sama saya, kemudian setelah itu nanti kalau bangun malam tetap boleh sholat. Jadi harus dipahamkan makna ini. Ada orang sering salah paham masalah-masalah semacam ini. Jadi memang ada hadis Bukhari tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya witir hendaknya, bukan sebuah kewajiban, hendaknya dijadikan sholat penutup. Kemudian juga
Ada, ini riwayat tentang witir banyak sekali. Mungkin hari ini masalah witir saja. Tapi besok sudah masuk Ramadan ya. Masih ada satu lagi ya. Baik, satu lagi insya Allah tarawihnya sempurnakan. Sekarang witir saja dulu. Tentang witir, keutamaan witir. Witir bukan saja di Ramadan, di luar Ramadan. An Sa'ad bin Yasar, dari Sayyidina Sa'ad bin Yasar, annahu qala, beliau berkata, kuntu asiru ma Abdullah bin Umar. Aku berjalan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di jalan Makkah. Ada ceritanya sahabat Nabi berjalan. Qala Sa'id, kemudian Sa'id berkata, falamma khasyitu subha, karena di dalam perjalanan itu aku takut keburu masuk subuh. Nazaltu, kata Sa'id, aku turun di bawah. Tsumma lah nazaltu fa autartu, aku turun ke tanah lalu aku sholat witir. Kemudian sahabatnya tadi Abdullah bin Umar berjalan. Ketinggalanlah si Sa'id bin Yasar, karena apa? Dia sholat witir, turun dulu sholat witir. Kemudian lahiqtu, kemudian aku kejar Abdullah bin Umar. Yang lebih alim Abdullah bin Umar itu adalah yang paling dekat dengan Nabi. Faqala Abdullah bin Umar, aina kunta? Di mana ente ketinggalan tadi? Oh, faqultu kuntu hasitu subha. Aku takut keburu subuh wahai Abdullah bin Umar. Fa nazaltu fa autartu, kemudian aku turun, aku salat witir. Faqala Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, alaysa laka fi Rasulillahi uswatun hasanah? Kamu ini kayaknya kurang kenal Nabi Muhammad ya. Bukankah Nabi Muhammad suri teladan yang paling bagus? Bala, benar. Apa? Contoh apa dalam hal ini wahai Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah. Bala wallahi. Qala, kemudian Sayyidina Umar berkata, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'iri, Nabi pernah melakukan witir di atas kendaraannya, di atas ontanya. Maka ini ilmu untuk semuanya. Jadikanlah ibadahmu itu banyak, tidak harus nunggu sampai musola rumahmu. Yang punya mobil, di atas mobilmu jadikan itu musola sepanjang perjalananmu. Kalau sekiranya engkau di rumah nanti harus ketemu dengan anak-anakmu, mungkin waktu pulang dari perjalanan engkau sudah menyelesaikan sholat witirmu yang 11 itu di atas mobilmu. Tidak usah nunggu sampai di rumah, bahkan mungkin sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini ilmu yang perlu dihadirkan agar orang ibadahnya semakin banyak. Kalau ibadah tidak harus nunggu masuk masjid, tidak harus nunggu masuk musola, tidak harus nunggu dibawa di atas kendaraannya. Subhanallah, Anda masuk mobil dalam keadaan punya wudhu setelah sholat isya misalnya. Isya di jalan, kosor enak lagi. Di perjalanan, Anda bisa memperbanyak sholat sunnah apapun. Cukup menghadap ke arah kendaraannya, nggak usah menghadap kiblat kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di atas kendaraan, kiblatnya adalah di mana arah kendaraan berjalan. Langsung saja Allahu Akbar, seperti bacaan biasa, rukuk, sujudnya lebih rendah lagi, tanpa harus jidat ditempelkan di jok, nggak usah. Yang penting merunduk lebih dalam lagi. Kemudian sholat yang banyak, masya Allah. Inilah ahli surga yang berjalan di atas mobilnya. Sholat saja nunggu sampai di rumah. Dan juga biasakan sepanjang perjalanan Anda punya wudhu. Anda selingilah. Mungkin setelah 10 kilo 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 kilo 2 rakaat. Masya Allah. Ini ilmu ini perlu dihadirkan, sholat alal ba'ir, sholat di atas kendaraan ini. Bahkan yang pakai motor pun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, orang pintar, orang cerdas ini. Sholat aja nunggu ke masjid, sudah jarang ke masjid lagi, terus gimana ceritanya? Ibadah nunggu mau umrohnya nggak berangkat-berangkat, nasib tuh orang. Hari ini waktunya ya, ini adalah pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi pernah melakukan salat witir, nggak harus pakai turun, sebab turun bisa makan waktu. Karena mungkin kita buru-buru pengen ketemu keluar, nggak. Dan mungkin kalau sampai rumah ketinggalan salat malam tahajudannya. Apalagi para ustadz itu kan biasanya keliling itu. Nih, kalau ustadznya nunggu sampai di rumah sudah capek, ketemu anak, ketemu istri. Salatmu di kendaraan seperti yang kita saksikan para guru-guru mulia. Mobilnya adalah jadi tempat untuk salat. Dikit-dikit Allah. Setelah ngobrol sesaat, Allahu Akbar lagi. Ajib. Makanya benar kalau para ulama itu semalam bisa sholat 500 rakaat karena mereka pinter nyuri waktu. Nah, sekarang kita harus lakukan ini. Maka biasakan Anda punya air wudhu. Dan biasakan dalam keadaan suci semua anggota tubuh dan baju-bajumu. Ibu pun tidak usah pakai mukena khusus, cukup pakai begini sudah sah. Tinggal kakinya saja perlu dikasih kaos kaki. Kalau kaos kaki nggak punya, dilipat saja nanti dengan kainnya, sudah selesai. Allah, indah. Ini yang kita inginkan, meningkatkan ibadah itu tidak harus dengan berat. Sholat saja harus nunggu di musola. Musolanya panas lagi dengan mukena yang panas, makanya nggak betah sholat. Itu musolanya sempit banget, sempit. Banyak debu lagi.
Sudah gimana? Sholat tidak harus di tempat itu. Sholat bisa di ruang tamu, ruang ini. Permudah. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari an Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu yusalli fi safari ala rahilati. Ini adalah juga Nabi pernah sholat di atas kendaraannya, di dalam bepergian. Saya kukuhkan lagi bahasanya ini pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya itu lebih besar pahalanya daripada sholat di tempat. Sebab sepanjang jalan ini akan menjadi saksi ibadahnya Allah. Cuman sayang ilmu ini kok baru tahu sekarang. Ini kenapa nih? Jarang ngaji barangkali, atau jarang dengar. Buya sudah ngomong mungkin yang 100 kali masalah ini. Nah, jadi ini adalah ilmu baru. Anda di atas kendaraan, di atas kereta, indah. Nabi melakukan sholat ala rahilati, di atas kendaraannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, kurang jelas apa, masih ragu-ragu lagi setelah ini. Wa yutiru ala rahilati, dan sholat beliau bersolat, dan beliau sholat witir di atas kendaraannya, sehingga sampai di rumah tinggal istirahat. Termasuk taraweh yang Anda lakukan, mungkin Anda kebetulan dalam sebuah bepergian, lakukan sholat isya, sebab namanya sholat taraweh harus setelah sholat isya, biarpun isyanya jamak takdim. Sholat taraweh harus dilakukan ba'da fi'lil isya'i, setelah melakukan sholat isya. Kalau belum isya nggak ada taraweh. Biarpun dilakukan waktu maghrib, sholat taraweh sah dilakukan waktu maghrib, asalkan sudah sholat isya. Kapan itu? Di saat kita jamak takdim, habis sholat maghrib langsung sholat isya di jalan misalnya. Kita mungkin dari Jakarta, pas ada satu tugas dari Jakarta, sholat maghrib di rest area sana sama isyanya sekali. Baru setelah itu naik mobil dilanjutkan sholat taraweh. Allah, sholat taraweh 100 rakaat. Banyak karena panjang. Jadi karena perjalanannya panjang. Nanti masalah bilangan rakaat taraweh akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah himbauan untuk bagaimana kita mempermudah ibadah. Jadi sampai di rumah, lah kalau tarawihnya nanti di rumah dijamin sudah ngantuk, kelihatan bantal itu. Ya, sudah ini sudah pengalaman saya sendiri juga begitu. Ya makanya saya sampaikan, kalau sampai di rumah itu setannya gede-gede. Wah, bantal enak, ngata ngantuk, macem-macem basin. Ya. Maka dari itu kalau kita sampai di rumah sudah selesai tarawihnya. Kecuali memang kita mau mengejar tarawih yang ada di masjid kita, musola kita untuk menjadi imam atau ya. Tapi kalau perkiraan sampai di rumah, masjid sudah bubar, nggak ada tarawih lah engkau di jalan. Jangan nunda nanti. Kalau nanti yang datang setan pemalas. Dan yang paling banyak 20 rakaat atau bisa lebih, ikut madhab Malik 36 rakaat. Wah, hebat. Jadi yang banyak, intinya seperti itu ya. Jadi lakukan kebaikan di atas kendaraan, dan ini tolong dibiasakan yang demikian ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis Bukhari lagi di Bukhari ini Masya Allah. Muslim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam 13 rakaat. Ada salat malam Nabi adalah 13 rakaat. 13 rakaat. Cuman 13 rakaat itu ulama berbeda. Apakah 13 rakaat itu witir semuanya atau yang lain? Sebagian mengatakan 30 rakaat adalah 11-nya witir, 2 adalah salat qabliyah subuh. Sebagian mengatakan memang witir Nabi 13 rakaat. Ada. Jadi ini riwayat. Kemudian yang ke-8 hadis ini masalah witir. Nah, yang ke-8 hadis an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbaruhu annahu sa'ala Aisyah. Ada Abi Abdurrahman, ada Abi Salamah ibn Abdurrahman. Ada salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dia bertanya tentang salatnya Nabi Muhammad di malam hari bulan Ramadan. Faqalat, Siti Aisyah menjawab, salat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Yang ditanya adalah biasanya salat Ramadan ke salat tarawih, ya kan? Salat Ramadan, salat tarawih, yang ditanya salat di Ramadan. Ternyata Siti Aisyah menjawab kebiasaan Nabi tidak hanya di bulan Ramadan. Maka Rasulullah, maka tidaklah Nabi Muhammad SAW itu yazidu menambahkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di selain Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Nabi itu tidak pernah menambah dan mengurangi baik di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. 11 rakaat. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya bagaimana salatnya Nabi, panjang, khusyuk. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 4 lagi. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya salatnya Nabi. Tsumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat.
Qalat Aisyah, itu kemudian Siti Aisyah bertanya, "Fakultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah kau tidur sebelum berwitir? Jadi tidur dulu sebelum witir. Qala, "Ya Aisyah wa Aisyah." Iya. Tapi ingat, inna ainaya tanamani wa la yanamu qabla ainaya. Ainaya. Dua mataku ini tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Di sini adalah ada orang bertanya kepada Siti Aisyah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah menjawab, Nabi Muhammad tidak pernah kurang dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti ternyata jawaban Siti Aisyah bukan tentang sholat taraweh. Cuman ada orang yang menggunakan hadis ini untuk sholat taraweh. Padahal di sini ada keterangan yang jelas di Ramadan dan di luar Ramadan. Padahal di luar Ramadan tidak ada taraweh. Kemudian di akhir hadis ini dijelaskan bahasanya ini witirnya Rasulullah SAW. Kenapa? Apakah kau berwitir ya Rasulullah sebelum atau setelah tidur? Ini masalah witir. Jadi adalah hadis witir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad berwitir berapa? 11. Riwayat lain yang menjelaskan witir Nabi Muhammad 11. Hadis yang ke-9. Banyak hadisnya. Mungkin tidak akan kita sebut semuanya. Hadis yang ke-9 adalah ini. Imam Muslim. Ini seiring dengan hadis tadi. Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah, aku mendengar Siti Aisyah. Siti Aisyah juga ini ada keseiringan. Bahwasanya hadis tadi tentang witir yang 11 tadi tentang witir, ini hadis ini yang dijelaskan oleh Siti Aisyah lagi dalam hadis lain. Makanya kalau ada orang memaksakan itu tarawihnya Rasulullah, itu bukan tentang tarawih, tentang witir. Ini lihat Imam Muslim meriwayatkan hadis. Yang tadi adalah Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Ini Imam Muslim dari Siti Aisyah. Orangnya sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Karena salatu Rasulullah minal laili 10 raka'atin, salatnya Rasulullah di malam hari 10 rakaat, wa yutiru bi sajdatin, dan ditambah 1 rakaat. Berapa jadinya? 11. Loh, ini kemudian menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad dengan 11 rakaat tadi sekali malam. Wa yarka' raka'atil fajri, kemudian salat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar, lah ini loh yang menjelaskan 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh. Fatilka 13 rakaat, maka jumlahnya berapa? 13. Jadi Nabi Muhammad 13, witirnya 11, qobliyah subuhnya berapa? 2. Nah, ini adalah 11. Cuman masalah tadi disebutkan 4 rakaat 4, tidak harus seperti itu. Sebab Nabi pernah berkata, sholatul laili mathna, salat malam itu 2. Kalau dilakukan 4, 2, 1, boleh. Tapi itu semua adalah salat witirnya Rasulullah SAW, bukan salat taraweh. Makanya masalah salat taraweh 8 rakaat bukan itu hujahnya nanti. Ini, tapi ada orang salah selalu pakai hujah ini. Bahkan ada seorang awam mengatakan, kan ada hadis Nabi mengatakan, Pak, dari Siti Aisyah, sholat tarawih 8 rakaat. Mana sholat tarawih 8 rakaat? Itu bukan sholat tarawih 8 rakaat. Ada pun masalah bilangan tarawih, bukan ini tuh hujahnya. Hujahnya nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Maka jangan menipu orang, gitu. Bukan ini. 20 rakaat ada hujahnya juga di sini. Tidak, ini bukan bicara tentang hujah 20 rakaat, 8 rakaat. Ini hanya tentang witirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu witirnya Nabi Muhammad umumnya berapa? 11 rakaat. Dan disepakati oleh para a'immah. Hanya ada pendapat mengatakan 13, tapi sudah jelaskan Siti Aisyah 13 rakaat yang pernah dilakukan Nabi, ternyata 11 adalah witir, 2 adalah rakaatul fajr, 2 rakaat subuh. Kemudian hadis yang ke-10 tentang witir, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, kanat Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rakaatan. Pernah Nabi salat witir 13 rakaat. Ada, berarti bisa saja 13 rakaat adalah witirnya Nabi. Tsumma falamma kabura, setelah Nabi Muhammad menjadi sudah sepuh, dhaif, dan fisik beliau semakin lemah, autara bitis'in bisab'in, pernah witir dengan 7. Itu di saat lemah saja. Di saat lemah, di saat sakit, Nabi Muhammad witirnya berapa? 7 kali. Di saat lemah, Nabi Muhammad witir berapa? 7 kali. Jadi umumnya 11, di saat Nabi lemah 7 kali. Bagaimana Nabi yang sangat luar biasa itu, tak taunya di bulan Ramadan witirnya berubah menjadi 3 kali turun. Kan aneh, nggak masuk akal nanti itu. Witir Nabi Muhammad umumnya 11 kali, dan di saat beliau lemah berapa? 7 kali. Ini riwayat, ini kita bicara masalah witir dahulu, kemudian nanti kita akan bahas masalah tarawih di pertemuan yang akan datang, atau mungkin kita sambung saja di Majelis At-Taqwa supaya ada kesinambungannya. Karena perlu segera disampaikan masalah ini supaya orang tidak salah paham. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan barakat pemahaman yang benar. Akan tapi lihat, jangan ada praduga, ke depan kita akan merendahkan siapapun. Kita tidak akan mencaci yang sholat berapa rakaat pun. Sholat tarawih berapa rakaat kalau tidak caci. Wong enggak tarawih pun tidak boleh dicaci.
Apalagi yang sudah tarawih dengan beberapa pun rakaat yang mereka lakukan. Kita harus dengan ilmu agar kita faham. Kemudian setelah itu kita milih mana yang hendaknya kita ambil dari apa yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum wallahu a'lam bissawab.